Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa asyhadu an la ilaha illallah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadratil mu'allim wa masyayikhina wa walidina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'ala nabih wa bi'ulumih fid dharaini amin. Amal halamannya. Ya. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'ala nabi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Qalu alaikum bil atiqi. Situ kah? Qalu berkata ulama, alaikum bil atiqi, hendaklah engkau menetapi dengan ilmu yang kadim, ilmu orang-orang dahulu. Nah, ilmu orang-orang dahulu itu yaitu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan tabi'in dan tabi'in. Itu artinya ilmu orang dahulu yang dipelajari itu hendaklah ditetapi ilmu orang yang dahulu, yaitu ilmu Rasulullah, sahabat, tabi'in. Dunal muhaddasat, bukan ilmu-ilmu yang baru, maksudnya yang baru, ya bukan ilmu yang datang daripada Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Di sini dicontohkan seperti ilmu mantik. Itu ilmu baru, tidak ada di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in. Tapi mantik sebetulnya yang tidak dibolehkan itu mantik yang bercampur. Nah, pendapat ulama falsafah, filosof Yunani yang tidak sesuai dengan Islam, itu yang tidak dibolehkan. Kalau mantik yang seperti dipelajari di pesantren-pesantren Idahul Mubham, ya, dan yang seumpamanya itu ya boleh. Wa iyyaka,
Jadi wa iyyakum wal muhaddatsati, hendaklah engkau menjauhi akan ilmu-ilmu yang baharu yang dimaksud itu tadi. Wa iyyaka an tastaghila bihadzal jadal, dan hendaklah engkau menjauhi ya daripada berbimbang atau sibuk dengan ilmu jadal. Jadal itu adalah perdebat. Nah, ilmu yang dibahas mengenai berdebat dan ilmu khilaf. Sukanya membahas perselisihan. Itu aja yang dibicarakan. Itu jangan nanti jadal lah tuh. Ini kafir, sedikit kafir, sedikit bid'ah. Kadang-kadang ngajinya cuma sebentar sudah mengkafirkan orang yang orang ngaji berumuran. Ada profesor doktor dari Jakarta, saya tidak sebut namanya. Beliau ini ya menyalahkan ya hendak menguji ulama dari Kalimantan, dari Martapura, yang mengarang senjata mukmin dah. Ya, yang mengarang senjata mukmin. Itu beliau ada berdua yang sangat alim berdua. Beliau itu Syekh Husin Qadri yang mengarang senjata mukmin dah. Ya. Itu kalau ada punya kitabnya senjata mukmin boleh diamalkan. Sebab sudah dikasih ijazah oleh pengarang bagi yang mempunyai itu senjata mukmin. Ya, misalnya. Kalau supaya hafal kuat ingatan, ya Rahman 100 setelah sembahyang. Setiap kali setelah sembahyang 100. Tapi berdoa perlu juga ya, kalau dikabulkan hafal ya. Syekh apa namanya Mahfuz Termas, itu beliau ada mengarang kitab 7 biji. Itu ceritanya beliau hafal loh. Beliau nang tukang tulis itu yang bercerita. Hafal beliau. Tak ada muka kitab ini, tidak ada muka kitab ini, tidak. Beliau membacakan yang itu, beliau mengimlakan yang disuruh itu yang menulis. Hafal 7 biji kitab hafal. Doanya katanya apa namanya nih? Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Ya Allah, tunjukkan bagi kami akan semua kitab, ditundukkan semua kitab. Hafal. Itu orang Indonesia lah asalnya. Syekh Mahfuz Termas. Itu mesti hafal. Orang-orang mengarang-arang tuh hafal. Kalau kita bikin skripsi aja, skripsi kan arahnya udah tahu, udah ada kuliah banyak udah tahu. Ya. Itu sedikit cuman tahu berapa tahun udah selesai. Orang 7 biji itu langsung udah ada periksa kitab ini. Orang tuh hafal. Kalau ini hadisnya di kitab ini ada perlu dia. Guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pun
hafal kitab Kutubus Sittah itu, entah berapa kitabnya itulah. Nah, kadang belajar di dalam tidur cuman sekali tidur sama dengan 40 tahun jaga belajar. 3 kali beliau mimpi sama dengan 120 tahun ngaji. Alladzi dhahara, yang nampak itu kitab jadal itu tadi untuk bertengkar itu, ba'dang kiradil akabiri, setelah habis, setelah wafat ya orang-orang yang besar minal ulama, daripada ulama. Fa innahu yub'idut taliba anil fiqhi, sesungguhnya ilmu jadal yang tiap hari dipikirkan cuma untuk membahas perselisihan ulama, mengkafirkan, membid'ahkan, itu menjauhkan daripada pelajar, daripada siswa, anil fiqhi, daripada mempelajari fikih. Nah, lalu fikih kada sempat lagi mempelajari. Padahal fikih itu asyraful ulum, paling mulia ilmu fikih. Wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan al umrah, akan umur, menghabiskan umur untuk berdebat. Wa yurisul wahsyata, dan mewariskan, ini mendatangkan wahsyah, akan kerisauan di dalam hati ini, risau, tidak ada tenang, wal adawata, dan permusuhan. Jadi kalau berdebat itu mendatangkan permusuhan. Wahwa, ya, wahwa bersibuk dengan itu ilmu jadal tadi, bertengkar, berdebat, min asyratis sa'ah, sebagian daripada syarat tanda-tanda kiamat. Wartifa'il ilmi, dan terangkatnya ilmu, wal fikhi, dan fikih. Kada warada fil hadis, seperti ini datang di dalam hadis, cuma hadisnya kada disebutkan. Banyak kitab-kitab ulama itu tidak disebutkan hadis. Ada yang bilang apa, kata nanti dipelajari fikih, ya, tauhid, tasawuf, kenapa tidak langsung ke Quran dan ke hadis saja? Ya, nang ahli Quran dan hadis, muhaddis, musnidud dunia, yang memberi sanad ulama di dunia ini, yaitu Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang itu ahli hadis dari dari Mesir. Pernah seorang ahli hadis dari Mesir mendengar ada di Mekah ahli hadis, datang beliau ke Mekah. Kali datang lalu mencari Syekh Yasin. Kebetulan Syekh Yasin sedang melap nih mobil, bersihkan mobil, melap mobil, pakai baju kaos, cuman ada Syekh Yasin dah? Ada, kata beliau. Masuklah di dalam. Ya, masuklah ke dalam. Ada Syekh Yasin, ada. Kali beliau keluar, nah yang ngelap mobil tadi, ya. Jadi kenapa orang-orang itu berpakaian macam itu? Ya, tidak berpakaian kebesaran, ya, mengerjakan ya pekerjaan ya dikerjakan sendiri,
Padahal kalau beliau mau nyuruh orang banyak yang mau ya berkhidmat. Itu kenapa? Supaya orang mau mendekat, tidak segan mendekat. Supaya orang tidak segan mendekat. Jadi kalau mau yang apa ditanyakan kan gampang. Nah, tapi kalau terlampau haibah, ya itu orang tak berani hendak nanya, ya. Itu beliau kalau santri ini bawa pina, pas kemudian dengar apa yang cakap beliau ditulis. Tapi kan orang-orang itu jarang bercakap kalau tak ada perlu. Jadi di sini cuma dibilangkan kada warada fil hadis. Seperti yang tersebut tuh di dalam apa datang di dalam hadis. Termasuk kalau suka pertengkaran, perselisihan itu yang dipentingkan, tidak ingat lagi ilmu yang pokok, ilmu fikih. Nah, itu adalah termasuk tanda kiamat. Hadisnya tidak ada disebutkan. Percaya aja lah kita. Ya. Jadi orang tadi nanya, ini hadisnya ini ada tak? Masuk beliau ke dalam mengambilkan kitabnya, ada. Apa yang ditanya? Masuk beliau ke dalam mengambilkan kitabnya, ada. Akhirnya dia memutuskan mau ikut ngaji lagi. Boleh kata beliau ngaji lagi. Padahal ini orang ini jadi anak sudah jadi pegawai sudah. Ya. Nah, dilepaskan pegawainya untuk ngaji lagi. Kata beliau boleh ngaji, tapi alfiyah dihafalkan kembali. Mulai dari nahu dulu. Sebab tahu nahu baru tahu kitab. Jadi mengapa ada belajar hadis, mengapa ada belajar Quran? Ya Quran belajar juga. Kita kan ada tafsirnya, ada ya. Bukan fikih aja, tafsir ada dipelajari, hadis ada dipelajari. Sedangkan tadi kata saya Syekh Yasin ahli sedunia ya, yang memberi sanad sedunia. Saya pun dapat sanad daripada beliau, tapi saya mencari 40 tahun baru dapat. 40 tahun baru dapat. Itu sanad macam-macam tuh. Ya. Ya fikihnya, tauhidnya, hadisnya, segala macam ilmu tafsir. Dari Syekh Yasin itu lewatnya. Dari Jawa dulu Kiai Haji Abdul Hanan, tua sudah orangnya. Nah, itulah yang dari Syekh Yasin. Jadi Syekh Yasin aja bertanya, kalau tidak tahu fikih nanya dengan yang ahli fikih, Syekh Hamid At-Tungkali, orang Tungkal Syekh Hamid yang mengarang kitab Petunjuk yang Indah. Ya. Nah, Petunjuk yang Indah itu kalau fikih ngaji. Ya. Saya alhamdulillah karena ingin betul dapat sanadnya, ya dapat ya daripada murid beliau. Nah, jadi saya sekalipun tidak ketemu dengan Syekh Hamid, saya ketemu dengan murid beliau, minta ijazah sama. Nah, kalau beliau kan sampai kepada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi kitab itu orang bersanad sampai kepada Rasulullah. Ini yang kada tentu asalnya dari mana, itu yang mengapir-ngapirkan orang. Itu baru sebetulnya orang tuh. Wa amma ikhtiyarul ustad, adapun memilih ustad guru, payam bagi ayyahtara siugianya, bahwa memilih seseorang kalau dibaca yahtara. Nah, ayyahtara talibul ilmi,
bahwa memilih orang yang menuntut ilmu al-a'lama akan orang yang paling alim dipilih guru itu. Yang paling alim ya di antara guru-guru tadi yang paling alim itu yang dipilih. Wal aura'a, dan yang terlebih wara. Yang terlebih wara itu yang terlebih menjaga daripada yang diharamkan. Kalau yang diharamkan kada mau dia. Nah, ini yang dipilih gurunya. Ya. Wal asanna, dan yang terlebih tua. Jadi itu kalau milih guru yang lebih alim, yang lebih wara, lebih menjaga daripada yang diharamkan. Wal asanna, dan yang lebih tua. Kamakhtara Abu Hanifah hina idin, sebagaimana memilih oleh Imam Abu Hanifah hina idin ketika itu, ketika beliau belajar itu memilih Hammad bin Abi Sulaiman, memilih akan Imam Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli, setelah memikir-mikir, setelah memperhatikan, watafakuri, dan memikirkan. Nah, setelah dipikir lama, ya kira-kira yang lebih alim siapa, yang lebih wara siapa, yang lebih tua siapa. Setelah beliau pikirkan pada memilih guru tadi, maka ternyata Hammad bin Abi Sulaiman ini yang a'lamu ulama'i zamanihi, paling alim ulama di zaman beliau itu orangnya Hammad. Kemudian paling warak daripada ulama dan paling tua ulama. Setelah beliau pikir-pikir, nah cocok ngaji dengan Hammad. Jadi beliau tetap di situlah, ya tetap di situ. Tapi lain-lain ya. Kalau Imam Syafi'i itu banyak mengembara, mencari ilmu. Sebab kata beliau, ya, air kalau tidak mengalir busuk air itu. Jadi harus mengalir. Jadi kemana-mana beliau, lain-lain pendapat nggak ada apa-apa ya. Yang penting kan alim. Imam Syafi'i ya alim. Imam Abi Hanifah ini duluan daripada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini hari beliau wafat, hari itulah Imam Syafi'i lahir. Ya, tahun 150 wafat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak ada mengaji dengan Imam Abu Hanifah sebab tidak ketemu. Hanya mengaji dengan dua daripada murid Imam Abi Hanifah. Itu kalau Imam Abi Hanifah itu hukum banyak berdasarkan pemikiran, tapi bukan pemikiran sembarang, pemikiran diambil daripada hadis, ya diambil daripada Quran pemikirannya. Jadi itu banyak berdasarkan pemikiran. Kenapa? Karena beliau ini berada di Kufah. Di Kufah waktu itu sahabat belum banyak yang ke sana, sehingga beliau tidak banyak menerima hadis. Ya, jadi hadis yang sedikit itulah yang diolah, dipikirkan. Ya, makanya Imam Abu Hanifah itu kalau berfitrah boleh dengan duit. Ya. Nah, sekalipun hadisnya itu dengan makanan, ya dengan makanan, beliau boleh dengan hadis.
yang beliau pikirkan roh syara, roh tasyri'. Disyariatkan berfitrah untuk apa? Untuk menggembirakan fakir miskin. Dikasih makanan gembira, dikasih duit juga gembira. Jadi beliau berdasarkan roh tasyri'. Ya, jadi kan sama pada menggembirakan. Maka jadi beliau itu hadis itu. Lain halnya dengan Imam Malik. Imam Malik guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Sahabat banyak yang tinggal di Madinah. Lagi kan asalnya pusat pemerintahan Islam Nabi kita di Madinah. Sahabat banyak di Madinah, lalu beliau itu banyak memutuskan hukum sesuai dengan hadis karena beliau banyak mendapatkan hadis. Memang gudangnya hadis di Madinah. Sahabat-sahabat tinggal di Madinah. Jadi beliau kalau memutuskan hukum tidak berdasarkan pemikiran tapi berdasarkan hadis, ya, berdasarkan nasnya. Hadis ataupun Quran. Sebab banyak hadisnya banyak. Beliau tahu hadis banyak. Adapun Imam Syafi'i ini antara nas dan ra'yu dan berpikir, antara dua. Sebab gurunya Imam Malik, nah itu berdasarkan nas tadi. Dan beliau belajar kepada murid Imam Hanafi, itu alirannya ar-ra'yu tadi, banyak berpikir. Hadis-hadis yang sedikit itulah yang diolah. Adapun Ahmad bin Hambal itu murid daripada Imam Syafi'i. Beliau itu banyak hafal hadis. Diceritakan beliau hafal hadis 1 juta. Kalau Imam Bukhari murid beliau 600.000 hafal hadis. Kalau Imam Muslim murid Imam Bukhari lagi hafal 300.000. Kalau hafal 300.000 itu titelnya Al-Hujjah. Nah, ya, Al-Hujjah. Kalau 100.000 hafal Al-Hafiz. Itu berarti 100.000 hafal hadis dan sanad-sanadnya hafal. 100.000 berapa lemari 100.000? Ya, penuh lemari hafal orang dahulu. Jadi ada bisa melawan orang dahulu, ada bisa. Ya, sekali baca hafal. Imam Syafi'i itu semalaman hafal, kata guru saya. Itu kitab gurunya, kitab Imam Malik, Al-Muwatta, itu semalaman cuman menghafalnya hafal. Imam Syafi'i Quran umur 7 tahun hafal, 10 tahun hafal Muwatta. Cerdasnya bukan main. Ahli bahasa, itu tempat orang bertanya seluruh dunia. Ya. Nah, Imam Syafi'i cerdasnya begitu, itu pun mengaji dengan Imam Malik 8 tahun. Orang cerdas ngaji 8 tahun, sudah itu keluar pula ngaji. Banyak guru di luar lagi ngaji. Itu nang cerdas. Ini nang kada cerdas ngaji 2 minggu udah menyalahkan orang. Imam Syafi'i cerdas. Syekh Muhammad Arsyad Banjar ceritanya nih. Itu beliau itu di Banjar sudah alim, Quran sudah hafal, kitab-kitab banyak hafal, macam-macam sudah alim, ulama besar, sudah umur 30. Ya, umur 30 tahun beliau. Pergi menuntut ilmu ke Mekah. Di Mekah ngajinya 30 tahun. Orang yang sudah alim ngaji lagi 30 tahun. Sudah
30 tahun tuh bukan memang betul-betul ngaji, udah tahu jalan-jalan ke sana kemari, udah tahu. Jalan yang tahu di Mekah cuma jalan menuju ke Masjidil Haram dan ke rumah guru. Lain itu udah tahu, jalan udah tahu. Kalau aku setungkalannya hampir tahu. Itulah tandanya buang-buang waktu. Orang tuh ada mau tuh buang waktu. Jalan aja udah tahu. Yang perlu cuman ke rumah guru, ke masjid. Alim, cerdas, ngajinya lama. Ya, ngajinya lama. 30 tahun ngajinya di Mekah, tambah lagi ke Madinah 5 tahun. Jadi 35. Pulang umur 65. Kalau kita sekarang pulang langsung ke kuburan ya. 65. Beliau wafat 105. Jadi masih 50 tahun lagi bisa menyebarkan ilmu di Kalimantan. Masih 50 tahun. Kalau kita barangkali pulang mondok 65 baru pulang atau langsung ke kuburan. Jarang ya. Antara 60 dan 70 situlah umur umat Nabi Muhammad. Fanabattu, maka tumbuh aku, kata Imam Abu Hanifah, tumbuh belajar di sisi Imam Hamad tadi. Tapi memang Imam Abu Hanifah ini mulai dari muda sudah ya makaramat, sudah dari muda Imam Abi Hanifah. Jadi pernah dahri itu golongan ya orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, dahri ini tidak percaya dengan ada Tuhan. Dahri ternyata masa nya bertuhan dengan masa aja. Orang tadi kenapa bisa tua? Nah, itu kan ya karena berulang-ulang masa, pagi petang tua. Hamil, begitu juga. Ya. Masa hamil, nanti melahirkan. Itu semuanya karena masa. Itu dahri tadi. Jadi ulama-ulama ketika itu di debatnya tidak ada yang menang, satu pun tidak ada yang menang. Katanya nanti ada di belakang. Sudah dikalahkannya semua. Yang serban-serban besar, yang baju-baju kebesaran ulama udah kalah semuanya. Tidak ada yang menang satu pun. Habis, sudah habis. Ada tak lagi kata dia yang alim. Kata orang ada Hamad. Ya. Jadi ditantangnya Hamad debat. Suruhnya ya khalifah ketika itu panggil Hamad. Ya. Jadi Hamad minta tempo semalaman ya untuk menjawab pertanyaannya, semalaman ditempo. Sedihlah beliau semalaman tuh hendak menjawab, nih orang sudah kalah semua. Dan mungkin beliau tidak terpikir juga jawabannya apa. Ya. Lalu beliau malam tuh bermimpi ada pohon besar. Dari pohon besar itu semua daun-daunnya, cabang-cabangnya
sudah ada dimakan oleh ya babi, nama makan itu semuanya. Nah, pagi-pagi datang Imam Abi Hanifah masih muda, datang melihat gurunya temenong sedih nih. Ada apa? Nah, ya Tuan Syekh sedih. Kata beliau, aku tadi bermimpi tadi malaman, aku ini sudah ditantang oleh Dahri untuk debat ya masalah nanti ada pertanyaannya. Apa yang sedih? Nah, lalu beliau bercerita. Ceritakan pohon besar. Ada keluar dari pohon besar tuh singa. Nah, ini daun-daunnya, ranting-rantingnya sudah habis semua. Nah, itu kata Imam Abu Hanifah, buruk untuk musuh, baik untuk kita. Apa dia? Pohon besar itu adalah Tuan Syekh. Singa yang keluar itu dari pohon keluar singa, itu ialah saya. Adapun daun-daun dan ranting-ranting yang dimakan babi itu ialah ulama-ulama yang habis dikalahkan oleh Dahri. Dan Dahri itulah yang babi yang memakan ini semuanya. Ya, singa yang keluar itu ialah sayalah yang menerkam, artinya mengalahkan itu Dahri. Jadi serahkan kepada saya yang akan menjawab. Ya, di antaranya ya katanya Tuhan tidak bertempat. Apa jawaban kamu? Ini Dahri di atas mimbar, beliau Imam Abi Hanifah di bawah. Kata beliau, coba tunjukkan roh di mana letaknya, di kaki kah, atau di tangan kah, atau di mana kah? Kalau di kaki dipotong orang, kaki masih hidup aja lah. Dipotong orang, tangan masih hidup ya, kalau di tangan. Jadi ada di diri kita aja, roh kita tidak bisa menentukan tempatnya di mana. Katanya lagi Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Coba kamu jawab. Kata Imam Abu Hanifah, dia di diri kita juga jawabannya. Ini tangan, ya. Ini sebelumnya ibu tangannya ada dak? Awalnya ada dak? Ada. Sesudah kelingking ada dak akhirnya? Ada juga. Udah dua. Yang ketiga, apa pekerjaan Tuhan sekarang ini? Tanyaannya. Ya. Nah, kalau hendak jawabannya itu, Tuhan turun dulu ke bawah, aku naik ke atas mimbar. Kerjaan Tuhan sekarang ini ya, memuliakan yang benar, menaikkan yang benar, seperti saya dari bawah naik ke atas mimbar, dan menurunkan yang batil seperti engkau dari atas mimbar ke bawah. Itu pekerjaan Tuhan sekarang. Jadi lagi kecil sudah ibadah Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi aku tumbuh berkembang di sisi Hamad tadi. Waqala sami'tu hakiman, tidak bisa ya. Aku mendengar akan seorang yang hakim itu asalnya ahli hikmah, arti ahli berpikir orang itu.
orang yang ahli berpikir, min hukama Samarkand, daripada ahli-ahli hikmah Samarkand. Qala, berkata dia, ya Imam Abu Hanifah, inna wahidan, sesungguhnya satu orang min talabatil ilmi, daripada penuntut ilmu, sawarani, musyawarah akan daku, fi talabil ilmi, pada menuntut ilmu. Nah, musyawarah dulu kalau anak menuntut ilmu, hendak ke Jawa, mondok di mana, hati-hati nanti tak masuk ke pondok yang ngapirkan orang itu, yang membid'ahkan orang. Nah, nanti datang ke rumah bapaknya tahlilan, dilarangnya, ya bid'ah gitu ya. Kemana bisa bid'ah? Ziarah kubur bid'ah, padahal Nabi juga ziarah, ya Nabi ziarah. Malam-malam itu ada di Sahih Muslim. Saya ini udah mulai jadi hadis ya, hampir tak ada mulai jadi hadis. Dulu cuma ingat-ingat waktu ngaji dulu, Ibu Aisyah meraba di tempat tidur Rasulullah tidak ada. Ini masih panas nih, tempat tidurnya masih panas. Rupanya Rasulullah keluar. Kemana keluar? Ke makam Ibu Khadijah, ya. Nah, Ibu Khadijah malam-malam ziarah ke kuburan. Orang udah nang tahunya, ya karena masih panas, Ibu Aisyah keluar, intip kemana Rasulullah. Oh, rupanya ke makam Ibu Khadijah. Ziarah. Setiap tahun Nabi ziarah ke apa tadi? Nah, itu syuhada Uhud. Nah, perang Uhud tadi. Iya. Nah, tadi aku cerita profesor yang ke Banjar tadi. Ada ingat tadi aku nyatakan. Itu nanya masalah, hendak menanyakan masalah macam-macam masalah, seperti kan masalah tahlilan, masalah ziarah kubur apa segala. Ya. Beliau hendak menanyakan mana hadisnya. Itu Syekh Husin Qadri menjawabnya sambil membelakangi, sambil menyapu beliau. Tamu ini datang, beliau sedang menyapu. Belum lagi bertanya sudah dijawab beliau. Yang mau ditanyakan tuh belum ditanya lagi. Sudah dijawab beliau. Akhirnya pulang ke Jakarta tahlilan. Kata murid-muridnya nanya, kenapa? Kemarin kan ya Tuan tidak bolehkan bertahlil. Sekarang Tuan sendiri yang bertahlil. Dulu aku tidak tahu, kata dia, dalilnya aku tidak tahu. Nah, apalagi yang mengkafirkan, bid'ahkan orang tuh, mana tahu dalil-dalil, dari mana tahu? Tidak boleh belajar kecuali dengan gurunya itu. Tidak boleh kitab sekalipun Bukhari, Muslim, kalau tidak kitab lewat gurunya tidak boleh dibaca. Dari mana bisa tahu? Kalau orang kita terserah hendak belajar yang mana, gitu ya, tinggal kita aja lagi nama milihnya nanti. Jadi beliau itu dua tadi dengan Tuan Guru Bangil, Kiai Sarwani Abdan, guru daripada guru sekumpul. Tapi masih keluarga beliau dan masih keturunan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Sama itu tadi pun ya, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Banjar lagi. Jadi kalau siapa tahu nanti bermimpi Lailatul Qadar, minta alim anak 7 turunan kayak macam Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Nah, jangan hendak minta sugih. Tak salah sebut lalu minta upeh. Datangan upeh, datangan. Upeh tahu ada upeh? Tahu ya. Hendak nyebut sugih tersebut upeh. Kali upeh datangan entah betul entah tidak, wallahu alam.
Wa kana azmuhu, dan adalah cita-citanya itu orang ala dahab, atas pergi ila Bukhara, ke Bukhara, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Sekarang di tempat Imam Bukhari itu Islamnya memang banyak sekarang. Dulu kan komunis ya itu ya, banyak komunis ada, tapi ada orang Islam. Sekarang banyak orang Islam, cuma orang Islamnya ngaku Islam lemah, banyak yang kada puasa, kada sembahyang gitu. Kalau jumlahnya memang persennya banyak orang masuk Islam, ya sering di sana masuk Islam. Wahakadha yang bagi ayyusawira fi kulli amrin, demikian pula hakadha itu asalnya kahadha, seperti ini, lalu dipindah kafnya ke tengah, hakadha, asalnya kahadha asalnya. Itu ada di nusa Arab tuh. Mungkin nama lajari Arab pun mungkin bisa kada ingat tuh, untuk orang lajari gurunya ya, ini kada ingat. Yang bagi ayyusawira fi kulli amrin, seyogianya bahwa musyawarah seseorang tadi pada tiap-tiap perkara. Yusawira boleh, yusawara boleh, dimusyawarahkan pada tiap-tiap perkara. Fa innallaha ta'ala amara rasulahu sallallahu. Fa innallaha ta'ala, karena Allah ta'ala amara rasulahu, memerintahkan Allah akan rasulnya sallallahu, bil musyawarati, dengan musyawarah, fil umuri, pada perkara-perkara. Walam yakun aftana minhu, padahal tidak ada aftanu, boleh. Walam yakun aftanu minhu, padahal tidak ada orang yang lebih pintar daripadanya Nabi. Ini kalau aftanu dibaca berarti kananya kana tam, karena tam itu hanya ada fa'ilnya. Padahal tidak ada orang yang lebih pintar, yang lebih cerdas daripada Rasul. Alang itu pun beliau diperintah oleh Allah musyawarah. Apalagi orang yang tidak pintar. Wa ma'adzalika, serta yang demikian, lam yakun aftan minhu, tidak ada orang yang lebih pintar daripadanya, serta yang demikian pun umira bil musyawarati, diperintah Nabi dengan musyawarah. Wa kana, adalah Nabi yusawiru ashabahu, musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, fi jami'il umur, pada sekalian perkara, hatta hawaijil baiti, hingga hajat-hajat rumah pun musyawarah. Lawan keluarga, istri musyawarah, hari ini makan apa ya, nani babuka apa, kalau kada musyawarah nanti nang bini beli pais, nang laki beli pais juga ada musyawarah dulu ya. Nah, qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali, mahalakam ru'un an masyuratin, ya, masyuratin bacanya, tidak akan binasa seseorang, ya, an masyuratin, setelah musyawarah. Kila, dikatakan orang itu ada rajulun, ada nisfu rajulin. Rajulun artinya satu orang utuh, yang kedua separuh orang, nisfu rajulin.
Yang ketiga wala syai'a, tidak ada sesuatu. Nah, farajulu apa tadi itu seorang laki-laki utuh, yaitu man lahu ra'yun saibun, orang yang baginya ada pendapat yang benar. Ya. Nah, wa yusawiru, dan musyawarah dia. Dia ada punya pendapat yang benar. Ya. Mau musyawarah, itu namanya ar-rajul, laki-laki yang utuh. Ya, sebadanan ada. Wa nisfu rajulin, dan separuh laki-laki. Ya, separuh cuman ada, separuh anggota cuman ada. Nah, siapa itu? Itu perumpamaan lah, yaitu man lahu ra'yun saibun, orang yang baginya pendapat yang benar, walakin la yusawiru, tetapi tidak mau musyawarah. Itu nilainya setengah. Ya. Ya, au mana tadi? Wanis furajulin man lahu ra'yun saibun walakin la yusawiru, au yusawiru atau musyawarah, walakin la ra'ya lahu, tetapi tidak ada pendapat baginya. Ya, ada dia punya pendapat. Nah, mau musyawarah, itu separuh rajul, separuh orang. Wala syai'a, dan yang ketiga tadi yang tidak ada sesuatu. Ya, laki-laki utuh bukan, separuh laki-laki juga bukan, tak ada apa-apanya, yaitu man la ra'ya lahu, orang yang tidak ada pendapat baginya, itu orang wala yusawiru, dan tidak mau musyawarah, itu tidak ada nilainya sama sekali. Wa qala Ja'farus Shadiq li Sufyanis Tsauri, di Sufyanas Tsauri, berkata Ja'far bin Shadiq kepada Sufyan as-Tsauri. As-Tsauri ini jadi naat, bukan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih maka itu dijarkan dengan kasrah layan syarif, Sufyan. Sufyana, tetap Sufyana as-Tsauri, sebab jadi naat as-Tsauri rahimahullahu. Sawir, nah, berkata Ja'far Shadiq kepada Sufyan as-Tsauri rahimahullah. Nah, sawir fi amrika, musyawarah olimu pada urusan engkau, ma'alladzina yakhshawnallaha ta'ala, musyawarah serta orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ya. Wah, sudah habis ya. Jadi musyawarah, kalau musyawarah dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau musyawarah dengan orang yang tidak takut kepada Allah, nanti akan sesat. Wa talabul ilmi min a'lal umuri, menuntut ilmu itu adalah setinggi-tinggi urusan. Wa as'abuha, dan paling sukar perkara adalah menuntut ilmu. Fakanal musyawaratu fihi ahamma, adalah musyawarah fihi pada ilmu, yaitu ahamma wa aujaba, lebih penting dan lebih wajib musyawarah. Kalau orang di pondok-pondok mana ada namanya bahsul masail, membahas masalah-masalah. Itu di sini kalau di BHI kadang-kadang ada, cuma ada beberapa kali hampihan berhenti. Nah, kalau macam di pondok-pondok yang saya mondok itu, dan di pondok-pondok lain juga, itu sudah rutin, sudah dijadwalkan 2 kali seminggu. Nah, kalau di pondok kami, mungkin di pondok lain lagi. Kita belajar siang ini belajar kitab, malam dimusyawarahkan. Ya. Kalau kami dulu ada yang namanya Makinuddin. Tadi saya menemui, saya singgah ya, ke Banjar, balikannya singgah di Tebuireng. Di Tebuireng mencari ini kawan saya sebangko itu.
Itu pintarnya luar biasa. Ya, penuh papan tulis tuh. Hapus, nanti tulis lagi papan tulis. Kiainya kan, kiainya nerangkan. Nanti malam kan musyawarah pelajarannya. Pelajaran apa tadi? Pelajaran fikih. Di malam musyawarah. Itu kalau dia mau maju ke depan, yang lain deden beraninya. Itu papan tulis, oh, hafal dia. Ya. Nah. Ujian kalah gurunya 2 sekali, kuliah pagi, kuliah petang. Kalau pagi ya mungkin dia yang bagian umum nih, sarjana hukum kan, berarti hukum. Tapi sama juga yang petang kan syariah, hukum juga, hukum lah. Nah, itu mungkin apa namanya nih, halamannya nih pun kalau ditanya barangkali hafal, barangkali ya guru ngajar itu dia hafal loh, dengar dah. Kalau dia hendak nanya, aku tarik tangannya. Apanya kau sudah hafal kok nanya lagi? Itu bikin tidak barakah tuh kalau mau uji guru. Aduh, usah diuji guru tuh. Itu aku tariknya karena merasa kepintaran tadi kan. Aku mengunjungi beliau sekali, wafat udah beliau, meninggal dah. Jadi musyawarah di dalam ilmu lebih penting dan lebih wajib. Itu ada musyawarahnya tuh. Kalau setiap kali ada muktamar, tamar INO kah, muktamar tarikat kah, itu ada musyawarahnya. Ya. Kita nih ikut cuman. Nah, kalau di tandingan itu yang ada ikut cuman yang makanya bisa menang orang kita. Nah, ada kawan kita kan yang menang katanya tandingan kitab itu, aku bilang kada dia ikutnya cuman orang Jawa nang pintar-pintar kada ikut. Ya hafal mana? Ya. Kita mana ada hafal. Nomor 1 bukan ada hafal loh. Tahu lah aku, murid aku tahu lah aku. Ya. Kalau di Jawa tadi, kalau dulu kalau masa saya tuh Gus Isam, itu kawannya Gus Baha. Ya, Gus Isam tuh kitab tafsir Jalalain tuh hafal sebijian. Fathul Mu'in tuh hafal sebijian, bukan Fathul Mu'in aja, mahal dia hafal. Kalau ini beliau cerita, aku kata dia musuh aku Gus Isam lagi man. Tapi ke atasnya sama keturunannya ya, keturunan Joko Tengker. Atasnya sampai kepada Rasulullah. Kata Gus Baha, aku nih asli Habib, cuma hidung kok ada mancung, tidak kok enggak ngaku Habib. Orang Jawa bilang tuh, Gus Dur asli Habib itu. Cuma ada sama lah si Muhammad Arsyad Banjar itu kata orang Habib. Cuma kalau dulu ngaku Habib, orang kada hendak belajarnya, kada berani sebab takut ketulahan, kewalat kalau bahasa Jawa kewalat. Itu banyak yang kewalat dengan Gus Dur tuh. Ya banyak yang ceritakan tuh. Di TP, beliau di TP dihunggingi burit, buruk burit. Nah, cuma di TP cuman. Ya, belum nang aslinya lagi. Nah, bilang kan Gus Dur tuh buta, naik haji dia kan bisa melihat Ka'bah, dia bisa. Nah, kan banyak yang ceritakan. Sudah guru sakumpul, jangan menghina Gus Dur nanti ketulahan gitu beliau. Itu tuan guru sakumpul bilang. Tuan guru sakumpul tahu pada Gus Dur walinya, wali itu nang tahu wali juga. Anu ini aja permata itu layak lamul jauhara illal jauhariyu.
tidak tahu permata kecuali orang ahli permata. Aku udah tahu mana nang mahal, mana murah, udah tahu permata nih. Kadang ngegerudul, apa gerudul loh? Kada licin ya. Nah, kada licin. Itu kadang mahal harganya dah. Nang licin dengan itu kaca benernya kita kada tahu. Murah nih tuh harganya. Nah, jadi nang tahu tuh nang ahlinya itu yang tahu. Si anu ahli naho, dia bisa dah naho. Enggak ada bisa mendahkan orang ahli ya. Nah, mesti ahli juga. Idza dhahabta, apabila engkau pergi ila Bukhara, ke Bukhara ya, negeri Imam Bukhari itu, la ta'jal, jangan tergesa-gesa engkau fil ikhtilafi, pada ikhtilaf itu berbalik-balik ya, taraddud. Nah, ikhtilaf taraddud, pergi sana balik lagi, pergi sana balik lagi. Hilal a'immah, kepada imam-imam, jangan cepat-cepat bolak-balik dah. Wamkus syahra, ini diam dulu kamu 2 bulan. Hatta tata'ammala, hingga engkau pikirkan, watakhtara, dan engkau pilih ustadzan akan ustaz. Jangan ini ngaji baru masuk sebentar pindah lagi, baru sebentar pindah lagi, baru sebentar pindah lagi. Ya, nah. Fa innaka idza dhahabta ila alimin, sesungguhnya engkau apabila pergi kepada orang alim, wa bada'ta bisabqi, dan engkau memulai belajar indahu, di sisinya alim tadi, rubama barangkali la yu'jibuka, tidak mengherankan, darsiyatuhu ya, pelajarannya tidak mengherankan. Artinya menurut dia ini guru ini kayak awak aja. Nah, ada tuh, ada ngaji di Tungkal ini, ada macam itu. Ya kok ngapa berhenti ngaji? Ah, kayak awak aja. Asal tak pintar aku aja. Makanya jangan ngaji dulu, perhatikan dulu. Ya. Nah, kalau begitu ya, panatrukahu, maka kita tinggalkan akan dia itu orang alim. Maka engkau ya. Itu nun ya, patatrukahu nih. Maka engkau tinggalkan akan guru, watadhaba ila akhara, dan pergi kepada orang alim yang lain. Fala yubaraka laka, maka tidak berkah bagi engkau fita'allumi, pada belajar. Nah, jadi kalau udah masuk ditinggalkan itu kada barakah. Jadi sebelum masuk pikirkan dulu. Ya. Nanti menyakitkan hati guru, tidak barakah. Ada di Tongkal nih lah, guru ngajar, tegak gurunya, kursinya ditariknya, begitu duduk, terduduk ke lantai. Siapa nih, kata beliau, nih orangnya nih, hendak kusumpahi. Sekalinya mana menyahut si murid tadi, berapa kali hendak nyumpahi aja, nantang pulang. Nah, katulahan, kemana-mana, di mana-mana, berhutang gawe. Habis berhutang, dengan aku yang berhutang ya. Ya, anu ya Ustad, aku ya malam ini ditangkap polisi ya, engkau ada nabus nih ya. Nanti bos aku ya nang bayar. Besok datang bos aku jangan ada. Didustainya hendak. Sampai mati dah sekarang. Ada aku sebut orangnya, ngalih aku minta ampun. Malam-malam lepas isa datang ke rumah. Aku ini kan mau aku kada tidur, aku ikat pinggang aja bang. Ini duit aja, ini isinya nih. Nah. Ya, aku tinggal ngeluarkan cuma lagi duitnya, nanya hendak berhutang. Ya. Jadi payah. Kalau bisa-bisa jangan berhutang. Kalau berhutang bayarnya yang payah. Saya ada yang nangis. Abah bilang aku nangis. Hendak berhutang. Ya. Hendak berhutang 70 juta, banyak banget kok.
50 jadi ya. 50 juta jadi ya. 4 bulan ya nanti bayar. Bukan 4 bulan lagi, 4 tahun gak ada bayarnya. Tapi orang tuan guru tahu, tuan guru nih ya. Kalau anak berhutang lawan tuan guru orang tahu. Tapi kalau lihat juga kalau anak ada hutangnya juga. Ya kok kau bapak ada berduit, abang ada berduit, adik ada berduit. Kok takkan aku berhutang. Ya, kalau sekali paling kuberiin ada. Emang 2 kali kutanya aja dulu. Saudara-saudaranya sugi-sugi. Mungkin juga sudah sering berhutang sama saudaranya, kada dibayari jadi kada hendak lagi dia ngutangi. Nah, mana tadi? Jadi kalau masuk tadi belajar, 4 belajar tanya dulu kayak apa, ya ajar bagus apa tidak. Kalau tidak ya tidak usah masuk. Kalau sudah masuk nanti ditinggalkan tidak barakah. Cerita sedikit barakah ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, ada santri ini sudah 20 tahun mondok di pondok lain. Masuk ke pondok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu khidmat, melayani beliau. Kalau beliau masuk ke WC ditimbakan, masuk WC ditimbakan. Kada tahu beliau siapa orangnya nih. Nah, kemudian beliau ingin tahu orangnya, begitu masuk tidak langsung mandi, langsung keluar beliau. Rupanya ada sedang ketemu ya, tangkap beliau, suruh menyalin sanad dari kitab tadi dari sana kan sampai kepada pengarangnya. 2 bulan cuman nimbakan air langsung alim. Nah itu namanya barakah. 2 bulan langsung alim. 20 tahun tadi ngaji udah alim. Jadi pertama hendak alim itu khidmat dengan gurunya. Ada lagi guru saya cerita, coba lah santai belum puasa. Ya, mau masuk pondok mau ngaji. Jadi kata kiainya, kau bersihkan WC saja, bersihkan WC. Setahun bersihkan WC itulah WC. Kada ikut ngaji, santri-santri lain ngaji, dia kadang ngaji, dia ikut ngaji. Bapaknya datang menghilangi. Nah, kau bab apa sudah belajar ini? Baru bab WC bah kata dia. Ya. Tahun yang kedua ditingkatkan oleh kiainya jaga masjid. Nah, ya jaga masjid, dahulu pakai lampu itu yang pakai sumbu tenang, tidak ada listrik belum. Ya. Nah, suatu malam terlambat bangun dia, sampai kiainya yang terdahulu bangun, maka lampu belum hidup, lampu belum dihidupkan. Tapi begitu dia terbangun tadi, langsung bernapas, lampu pun hidup semuanya. Nah, khidmat dengan guru bakaramat, bisa hidup lampunya semuanya. Nah, ini ada dihidupi. Ini kalau yang aliran sama dengan kita. Kalau lain daripada kita, ada percaya dah. Ya. Kalau tidak percaya, tidak dapat manfaat. Kalau dia tidak dapat percaya, kalau tidak percaya tidak dapat manfaat. Ada kuburannya, nah, bukan kuburan, tanah cuman bertumpuk gitu. Ya, orang tadi banyak ziarah ke situ. Kalau ada nazar, kabul datang ke situ. Ada tuan guru yang alim. Kata tuan guru, ini bukan kuburan orang alim, bukan. Ini kuburan babi. Bongkar, memang iya babi. Tapi karena dia mengitikadkan wali, nazarnya kabul. Padahal babi cuma. Nah, yang pentingnya itikat ya. Ya, ini orang
Kiai ini wali kalau dia wali ya. Iya. Tapi kalau kadema itikat kan 100 tahun berbakti tidak dapat faidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sabbinna alal haqqi bima naqul wa sabbinna al haqqi bima naf'al wa sabbinna al haqqi bima na'taqid. Allahumma hafizna min ritika bil isma dhahara minhu ma batan. Allahumma wa firadana min al aqli wa firadana min al yaqin wa firadana min al iman. Allahumma arina min ad-dunya ma rabbana wa salihun sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.